Selamat siang bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Fitriani Silalahi selaku dosen pembimbing saya, Bapak Hadi Saragi selaku dosen pengurus saya, dan para audiens sekalian. Saya Lestari Simongso akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Minat Berkunjung Ulang Wisatawan di Kawasan Danau Toba dengan menggunakan Structural Equation Model. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini yaitu sektor pariwisata memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata juga memegang peran penting dalam meningkatkan dan memperluas lapangan usaha serta mendorong pelestarian lingkungan hidup dan budaya. Saat ini wisata di kawasan Danau Toba sedang dalam masa pengembangan serta terdapat target pemerintah yaitu 20 juta wisatawan. Metode yang digunakan adalah metode SEM. Metode SEM merupakan salah satu metode multivariat yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks yang berpengaruh dalam peningkatan minat kunjung ulang wisatawan. Pada slide berikut ini dapat dilihat tren data kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara di kawasan Danau Toba pada tahun 2010 hingga 2018. Tujuan penelitian ini yang pertama, melakukan identifikasi variabel yang dapat mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ulang ke suatu objek wisata. Yang kedua, menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk berkunjung ulang ke objek wisata di kawasan Danau Toba. Yang ketiga, merancang rekomendasi alternatif kebijakan yang mampu mendukung untuk mendorong wisatawan untuk berkunjung ulang ke objek wisata di kawasan Danau Toba. Metodologi penelitian diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah. Selanjutnya, studi literatur untuk mengumpulkan variabel-variabel yang mempengaruhi minat kunjung ulang wisatawan. Lalu, pengumpulan data di mana terbagi atas dua yaitu data primer, hasil kuesioner, survei, observasi, data sekunder, data dari BPS, Dinas Pariwisata, dan publikasi. Lalu pengolahan dan analisis data menggunakan metode SEM, di mana software yang digunakan yaitu AMOS. Apabila tujuan penelitian telah dipenuhi, maka dilanjutkan ke kesimpulan dan saran. Namun apabila tujuan penelitian belum dipenuhi, maka dilakukan pengolahan dan analisis data ulang. Objek wisata di kawasan Danau Toba terdapat di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi, Samosir, Humbang, Karo, Simalungun, dan Tapanuli Utara, serta Toba. Dari studi literatur diperoleh faktor-faktor ataupun variabel yang mempengaruhi minat kunjung ulang wisatawan yaitu daya tarik, kualitas pelayanan, promosi, dan citra wisata. Selanjutnya dilakukan wawancara pada 10 orang wisatawan di kawasan Danau Toba, di mana mereka mengusulkan satu variabel yang mempengaruhi minat kunjung ulang wisatawan yaitu variabel keluarga. Pengumpulan data diawali dengan pilot study. Pilot study dilakukan pada 30 orang responden. Menurut Guilford dan Fletcher, 30 orang ini merupakan minimal yang harus dipenuhi agar data tersebut berdistribusi normal. Lalu dilanjutkan ke penyebaran kuesioner penelitian yang dilakukan pada 170 orang. Menurut Solimun, pada metode SEM, jumlah responden paling minimal adalah 5 dikali jumlah indikator dan maksimal 10 dikali jumlah indikator. Sedangkan pada penelitian ini jumlah indikator sebanyak 34, maka responden yang dibutuhkan adalah 5 dikali 34 yaitu 170 orang. Pilot study dilakukan dengan dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dapat dilihat pada slide berikut ini bahwa seluruh indikator pada variabel penelitian telah memenuhi uji validitas dan juga telah memenuhi uji reliabilitas, maka dapat dilanjutkan ke penyebaran kuesioner penelitian. Dapat kita lihat pada slide berikut ini merupakan model penelitian ini, di mana terdapat 8 hipotesis dengan H0 yaitu faktor minat berkunjung ulang tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung ulang wisatawan, sedangkan H1 hingga H8 yaitu faktor minat berkunjung ulang berpengaruh signifikan terhadap minat berkunjung ulang wisatawan. Metode SEM adalah teknik statistik multivariat yang mengkombinasikan analisis faktor dan analisis regresi untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model. Tahapan pada metode SEM yaitu yang pertama, pengembangan model teoritis, yang kedua membuat diagram jalur, yang ketiga pengukuran variabel laten, yang keempat model persamaan struktural, dan yang kelima uji validitas, uji reliabilitas, dan goodness of fit. Apabila uji validitas, uji reliabilitas, dan goodness of fit terpenuhi, maka dilanjutkan ke interpretasi hasil analisis. Apabila belum dipenuhi, maka dilakukan modifikasi model. Tahap yang pertama, membangun model berdasarkan teori yang diambil dari skripsi Adi Irawan, Citra Yolanda Ventura, Fionita Kwenda, Dewi Mi Anggraini, dan juga Trisna Wijianto, di mana terdapat 6 variabel yaitu variabel daya tarik, kualitas pelayanan, promosi, citra wisata, keluarga, dan minat berkunjung ulang. Variabel daya tarik diukur oleh 13 indikator, kualitas pelayanan 7 indikator, promosi 3 indikator, citra wisata 4 indikator, keluarga 3 indikator, dan minat berkunjung ulang 4 indikator.
Berikut ini merupakan diagram jalur atau diagram pada penelitian ini. Pada metode SEM terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, sehingga memerlukan indikator untuk mengukurnya. Variabel laten dibagi menjadi dua, yaitu variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Variabel laten eksogen yaitu variabel independen, sedangkan pada penelitian ini, variabel laten eksogen yaitu kualitas pelayanan, promosi, dan keluarga. Lalu variabel laten endogen yaitu kebalikan daripada variabel laten eksogen. Pada penelitian ini, variabel laten endogen yaitu daya tarik, citra wisata, dan juga minat kunjung ulang. Berikut merupakan persamaan secara umum pada metode SEM, di mana pada slide berikut ini dapat kita lihat persamaan model pengukuran eksogen, persamaan model pengukuran endogen, dan persamaan struktural antar variabel laten. Input matriks yang dipilih pada penelitian ini adalah kovarian atau korelasi dikarenakan digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, sedangkan estimasi model dilakukan dengan menggunakan maximum likelihood estimation. Pengukuran model dilakukan dengan dua tahap, yaitu uji validitas model dan uji reliabilitas model. Pada variabel promosi, citra wisata, keluarga, dan minat berkunjung ulang, seluruh indikator memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan pada variabel daya tarik, indikator 9, 11, dan 13 tidak memenuhi sehingga dieliminasi. Dan juga pada variabel kualitas pelayanan, indikator 6 dan 7 tidak memenuhi sehingga dieliminasi juga. Uji kecocokan atau goodness of fit pada metode SEM dibagi menjadi tiga, yaitu ukuran kecocokan mutlak, ukuran kecocokan inkremental, dan ukuran kecocokan parsimoni. Tidak seluruh daripada uji kecocokan ini digunakan dalam sebuah penelitian, namun harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, uji chi-square harus digunakan, yang kedua salah satu ukuran kecocokan mutlak, yang ketiga salah satu ukuran kecocokan inkremental, yang keempat salah satu ukuran kecocokan parsimoni. Maka dapat disimpulkan bahwa uji kecocokan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu chi-square, NCP, C-min-DF, RMCA, RMR, CFI, GFI, IFI, AGFI, dan TLI. Berikut ini merupakan output pengolahan dan analisis data menggunakan AMOS. Pada tabel kriteria indeks ukuran dapat kita lihat bahwa seluruh kriteria kurang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa uji validitas terpenuhi, uji reliabilitas terpenuhi, namun goodness of fit tidak terpenuhi, sehingga perlu dilakukan modifikasi model. Modifikasi model dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama, mengeliminasi data yang mengalami outlier. Data yang mengalami outlier yaitu data dengan P1 atau P2 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, melakukan penggabungan berdasarkan output modification indices sehingga menghasilkan model penelitian yang mengalami perubahan secara signifikan. Berikut ini merupakan output daripada model penelitian setelah dilakukan modifikasi. Pada tabel kriteria indeks ukuran dapat dilihat bahwa kriteria chi-square, NCP, C-min-DF, RMR, CFI, GFI, IFI, dan TLI telah terpenuhi atau good fit. Sedangkan kriteria RMCA close fit dan kriteria AGFI marginal fit. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model penelitian setelah dilakukan modifikasi dapat dilanjutkan ke interpretasi hasil dan analisis karena telah memenuhi kriteria sebesar 80%. Berikut ini merupakan persamaan daripada metode SEM setelah didapatkan output daripada penelitian. Maka dapat dilihat penilaian model pengukuran variabel eksogen, penilaian model pengukuran variabel endogen, dan persamaan struktural model. Seluruh indikator dalam penelitian ini telah signifikan dikarenakan probability-nya kurang dari 0,05. Hipotesis dapat diterima apabila memenuhi kriteria dengan critical ratio atau CR lebih besar dari 1,96 dan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dari 8 hipotesis, 7 hipotesis yang diterima yaitu H1 hingga H7. Hipotesis keluarga berpengaruh signifikan terhadap minat kunjung ulang ditolak dikarenakan nilai critical rasionya minus 2,42 yang berarti kurang dari 1,96 dan probability-nya 0,52 yang berarti lebih besar daripada 0,05. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh daripada responden, yaitu sebagian besar daripada responden menolak bahwa mereka berkunjung ke suatu objek wisata dikarenakan adanya keluarga mereka. Implikasi manajerial pada variabel daya tarik, pemerintah dan orang yang berwenang akan objek wisata harus menerapkan standar kamar mandi dan kamar ganti di objek wisata sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Pada variabel kualitas pelayanan, petugas di objek wisata harus menerapkan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Cap 57/3/2009.
Pada variabel promosi, perlu dilakukan peningkatan frekuensi promosi dan menerapkan strategi periklanan menggunakan model AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, dan Action. Pada variabel citra wisata, perlu diperhatikan kondisi jalan menuju objek wisata, sebab banyak ditemukan kondisi jalan menuju objek wisata mengalami kerusakan, terlebih lagi kerusakannya itu merupakan kerusakan parah. Serta harus dipastikan bahwa transportasi umum atau kendaraan yang digunakan sebagai angkutan wisata memenuhi peta kompetensi angkutan wisata pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 367 Tahun 2013. Sekian presentasi tugas akhir saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih.